Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penjaga alam di seluruh penjuru dunia, kembali lagi dengan saya Ki Sudobono. Teman-teman sekalian, sebenarnya saya ragu-ragu untuk membuat video kali ini, teman-teman. Cuma karena ramai ya, teman-teman ya. Karena ramai diberitakan, kemudian saya juga adalah salah satu bisa dikatakan fansnya juga loh saya. Juga senang nonton video-videonya Mas Baim Wong ya. Nah untuk itu teman-teman, saya sedikit ingin mengomentari, ya ikut komentar boleh lah ya. Sebenarnya ya mungkin komentar saya juga nggak ngaruh-ngaruh juga ya, tapi jelas saya ingin coba berkomentar gitu ya. Kucing saya ini ya, mau ikut nampil juga kucing saya ya. Ini sini sebentar. Ada dua sisi yang bisa saya utarakan gitu ya, kaitannya dengan masalah Mas Baim Wong ini ya. Pertama, sini mau di sini. Yang pertama, Baim Wong mempunyai konten bagi-bagi rezeki atau bagi-bagi uang atau membantu orang. Wajar jikalau banyak orang juga berharap kepada beliau, kepada Mas Baim Wong. Jadi otomatis akan ada orang datang ke rumahnya memohon bantuan ya, dengan alasan apapun ya, mungkin ya dengan berbagai macam alasan gitu ya, berbagai macam faktor orang tersebut ingin bertemu dengan Mas Baim Wong ya, karena notabene Mas Baim Wong memberikan konten-konten yang memang istilahnya membagi-bagi rezeki atau membantu orang. Jadi wajar kalau orang berharap, seperti halnya mungkin bapak itu ya mengejar-ngejar Baim Wong karena mungkin di jalan ketemu sama Mas Baim Wong gitu. Jadi dia berharap mudah-mudahan bisa dapat rezeki juga. Nah, sisi yang kedua adalah mungkin pada saat itu ya, Mas Baim Wong juga dalam kondisi mungkin ingin tidak diganggu orang gitu ya, mungkin ya, ingin tidak diganggu orang, kemudian ingin jalan-jalan lagi, mau jalan-jalan sama anaknya ya, sama Kiano. Jadi mungkin merasa terganggu sama orang-orang yang berperilaku seperti itu, yang sama kan banyak juga ya yang suka gitu sama Mas Baim Wong ya. Baim Wong mobilnya kadang suka diikutin gitu sama orang yang memohon bantuan. Jadi dua sisi ini juga sebenarnya hal yang pasti terjadi karena melihat kontennya Mas Baim Wong seperti itu. Jadi kalaupun dia sedang dalam kondisi seperti itu yang seakan-akan kelihatannya ya marah dengan si bapak, si kakek itu, kita juga harus memaklumi. Kita harus banyak juga berpikir positif. Mungkin Mas Baim sedang begini, sedang begitu. Jadi jangan sampai karena hal ini akhirnya membuat pemikiran liar dari orang-orang. Jadi teman-teman pemikiran yang tidak baik lah, kita maklumin saja. Mudah-mudahan ada hal baik dari permasalahan yang dihadapi oleh Mas Baim Wong. Tapi ya, kucing saya tapi saya penasaran ini, setelah masalah ini kan sangat-sangat ramai diperbincangkan gitu ya, bagaimana ya karirnya Mas Baim menurut penerawangan saya melalui media kertas dengan rokok. Jadi ikuti terus ya teman-teman ya. Baik, untuk yang pertama mungkin bisa dikatakan saya sedikit ya, sekali lagi boleh percaya boleh tidak, saya serahkan ke teman-teman sekalian. Saya tidak juga ingin mengajak Anda harus percaya dengan apa yang saya tampilkan pada episode kali ini. Oke teman-teman ya, saya hanya ingin tahu dengan cara saya aja ya. Sebelum kita melihat bagaimana karir Mas Baim Wong setelah masalah ini, kita mulai dulu kehidupan. Maksudnya dalam arti kata
bisa dibilang kehidupan keluarga lah, atau kehidupan dalam arti kata bukan karir ya, tapi lebih ke kehidupan. Setelah kasus ini seperti apa, kita coba lihat simbol apa yang akan diukir oleh bara yang saya tusukkan ke kertas ini melalui media rokok ya. Kita lihat. Sebelumnya saya sudah memberikan energi terlebih dahulu untuk proses melihat dari segi apa namanya ya. Kalau orang-orang mungkin kan menggunakan kartu dan sebagainya. Oh, Ki Sodobono berbeda ya teman-teman. Hanya dengan kertas, tidak ada gimmick-gimmick di sini ya. Hanya kertas, kita tidak tahu nanti simbol apa yang akan diberikan. Saya hanya coba untuk memberikan baranya dengan media rokok ini ya. Kita mulai saja. Ini. Oke, kita mulai saja. Saya akan coba langsung tusuk di bagian tengah kertas. Kalau seandainya ada simbol, ya, kalau seandainya ada simbol, dia akan membentuk seperti halnya gambaran-gambaran gitu ya, kayak siluet-siluet gambar yang nanti akan coba saya artikan. Nah, ini seperti ini teman-teman nih, ya. Bisa dekatkan lagi kamera. Nah, ini ada bara api yang masih berjalan, ya. Ada bara api yang masih berjalan, bisa dilihat tuh, ya, masih jalan terus. Saya dekatkan kembali. Nah, ini yang dinamakan nanti akan ada guratan simbol yang nanti akan saya artikan kaitannya dengan kehidupan Mas Baim, kehidupan keluarganya ya. Ya, masih jalan, bisa dilihat teman-teman. Masih jalan, bisa dilihat. Kita tunggu sampai bara apinya berhenti. Ya, bisa dilihat ya. Ini tidak ada gimmick-gimmick di dalamnya. Ini hanya kertas biasa. Saya sering melakukan ini, mungkin teman-teman yang sudah tahu, sering melihat gitu ya. Oke. Sudah berbentuk simbol bagaimana kehidupannya dari Mas Baim dan keluarga setelah kasus ini ya. Kertas pertama sudah selesai. Nanti saya akan artikan. Kita lanjut ke kertas yang kedua. Kertas biasa teman-teman ya. Lihat. Kita langsung coba coblos di tengah. Kita akan lihat apakah ada simbol untuk karir dari Mas Baim Wong setelah kasus ini. Coba. Kalau gagal ya gagal ya teman-teman. Saya seringkali juga gagal, tidak ada simbol. Ya. Ya, bisa dilihat dia jalan terus. Kalau bulat seperti ini bisa dikatakan gagal ya. Gagal. Berbeda dengan seperti ini kan simbol. Lihat ada simbol. Ini gagal menurut saya ya. Kita coba sekali lagi. Kita akan coba di bawah. Saya akan coblos tadi di tengah, sekarang di bawah. Ya, semoga ada simbol yang bisa diberikan teman-teman. Gagal. Gagal. Percobaan terakhir. Kalau seandainya ini gagal, berarti hanya ini isyarat yang diberikan oleh simbol kaitannya dengan kehidupan Mas Baim Wong ya. Jadi sekali lagi saya juga tidak bisa mereka-rekayasa, karena kalau gagal ya gagal saja.
Oke, tidak ada simbol di sini. Kita akan coba percobaan yang ketiga. Saya akan coblos di tengah-tengah sini, ya. Kalau ini gagal, berarti memang tidak ada simbol yang kedua yang bisa diberikan, ya. Kita lihat teman-teman, kalau masih bulat saja berarti gagal. Ya, gagal. Gagal berarti hanya untuk energinya Mas Baim Wong atau aura dari Mas Baim Wong yang bisa disimbolkan hanya satu. Ya, inilah kehidupan Mas Baim Wong. Saya coba untuk artikan. Bisa dibilang ini seperti simbol pohon. Ya baik ya. Yang membuat saya khawatir dari simbol pohon ini, pohon daunnya tidak utuh, teman-teman. Ya, tidak utuh, seperti daunnya itu terpotong gitu ya, yang mungkin tadinya lebat. Ini menurut simbol ini kembali ya, akan turun drastis nih pendapatan dari Mas Baim Wong. Ya, akan turun drastis. Saya tidak tahu kok bisa sampai seujung begini ya. Ini kalau seandainya ini rimbun gitu ya, pohon ini kan simbol pohon. Kalau menurut saya ini simbol pohon, saya mengartikan seperti itu. Jadi kalau ini lebat, bisa dijadikan mungkin stabil dari istilahnya pendapatan dari Mas Baim Wong. Tapi setelah kasus ini, menurut simbol ini sepertinya berkurang banyak ya. Ini tidak rimbun di sini, gitu. Tidak rimbun. Nah, begitupun dengan ranting yang disimbolkan hanya satu, ya. Ranting disimbolkan hanya satu. Kenapa tidak? Pohon kan biasanya kalau pohon yang besar itu kan rantingnya banyak ya. Ini tidak berwujud, rantingnya hanya satu ini saja. Ini saya mengartikan dari simbol ini bisa jadi dikatakan jalan karirnya Mas Baim Wong gitu ya. Memang ini kan tadinya untuk karir tapi tidak berhasil, mungkin semua sudah masuk ke sini semua di kertas yang pertama. Ini sepertinya akan mentok. Ini tidak, istilahnya karirnya hanya segaris ini aja. Maksudnya kan mungkin biasanya usahanya banyak ya artis itu ya, tidak hanya mungkin di YouTube. Mungkin hanya satu ini aja yang berjalan nih, yang lainnya tidak nih. Aduh, amit-amit ya. Saya sih tidak mendoakan. Tapi ini ibarat kata bisa menjadi warning atau belum terjadi Mas Baim. Kalau seandainya Mas Baim menonton, ya mudah-mudahan kalau percaya ataupun tidak, saya kembalikan lagi kepada para penonton ya. Ini hanya satu aja yang berjalan, yang lainnya mati. Masih bisa untuk diperbaiki Mas Baim. Ya, masih bisa untuk diperbaiki satu persatu. Sepertinya ada yang salah di dalam manajemennya itu tadi. Sehingga setelah masalah ini hanya satu yang berjalan. Begitu ya. Mungkin itu saja. Karena simbolnya seperti ini teman-teman, saya mengartikan seperti itu. Dengan adanya kasus ini, mungkin pendapatannya langsung turun drastis dari Mas Baim Wong. Kemudian hanya satu yang berjalan saja. Jadi pendapatannya mungkin ya. Atau menurut saya kan biasanya itu artis banyak nih pendapatannya dari mana, tapi kayaknya satu nih yang ada berjalan. Yang lain sepertinya amit-amit, jangan sampai akan mandek gitu. Dilihat dari sini rantingnya hanya satu. Jadi begitu teman-teman sekalian. Saya coba untuk, kalau dibilang ramal sih enggak juga ya. Ini penerawangan aja dengan simbol. Tapi sekali lagi, simbol-simbol yang diberikan ini hanya sekedar simbol gitu ya. Saya juga tidak berharap apa yang disimbolkan juga terjadi gitu kepada Mas Baim. Saya berdoa yang terbaik untuk Mas Baim dan keluarga, dan kemudian bisa melewati masalah-masalah ini dengan jalan solusi dan jalan keluar yang baik. Itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi warning, karena ini sebatas simbol gitu ya. Simbol kan bisa menjadi
aba-aba ya, peringatan gitu ya. Mudah-mudahan bisa melaluinya gitu. Mungkin itu saja teman-teman sekalian. Boleh percaya boleh enggak, saya kembalikan ke teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian video kali ini. Pesan saya, jadilah diri sendiri, percaya dengan kemampuan yang kita punya, dan yakin Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.